Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Ya, Bu. baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan gembira, dan yang pastinya tetap punya semangat. Ya, itu penting, ya. Itu penting sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita hari ini akan memasuki tema yang baru. Nah, sebelum memasuki tema yang baru, nah pada bagian awal ini kita akan mulai pertemuan kita dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh teman kita Sharon, dan Sharon memilih doanya membaca yang sudah saya persiapkan. Sudah tampakkah slide-nya? Apakah sudah tampak slide? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, hari ini Rabu 25 Agustus 2021. Perjumpaan kita yang sekian. Nah, pada hari ini kita temanya itu masih di bab 1. Kita akan ke bagian D, beriman Kristiani. Ya, sebelumnya kita akan buka dengan doa. Silakan Sharon untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, demikian besar kasih-Mu sehingga Engkau mengutus Putramu ke dunia. Semoga melalui pembelajaran ini, kami makin yakin untuk menyadarkan hidup padanya sehingga hidup kami makin menyerupai hidup Putramu. Segala puji dan sembah kami unjukkan demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Sharon yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Nah, sekarang Bu Guru mau, sebelum melanjutkan, Bu Guru mau foto dulu sebagai tanda presensi nih yang hadirnya on time. Ya, silakan yang memungkinkan videonya diaktifkan dulu untuk ambil dokumentasi. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar, Bu Guru pindahkan dulu ke grup kelasmu 9B. Manakah 9B? Grup 9B. 9B. Diberi keterangan hadir on time. Ya, terima kasih untuk yang sudah berusaha hadir pada waktunya. Ya, salah satu tanda kamu menghargai dirimu dan juga menghargai teman-teman dan menghargai guru ya ketika hadir tepat waktu, karena tidak membiarkan guru dan juga tidak membiarkan teman-teman menunggu. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita untuk tema hari ini. Seperti tadi sudah Ibu katakan bahwa pada hari ini kita memasuki bagian bab 1 bagian D, ya, beriman Kristiani. Ya. Ketika berbicara beriman Kristiani, maka kita tidak akan lepas dari pribadi Yesus. Ya, jadi beriman Kristiani itu tidak lepas dari pribadi Yesus. Nah, tema ini sudah membawa kita kepada KD yang kedua. Ya, KD yang kedua. Kemudian apa yang menjadi indikator kita? Ya, indikator kita, guru minta bantuannya Ray untuk membacakan indikator atau tujuan pembelajaran kita. Ya, angka-angkanya tidak usah dibaca, kemudian langsung kalimatnya saja. Menunjukkan rasa syukur yang selalu mengikuti perayaan
Ya, perayaan Ekaristi sebagai wujud beriman Kristiani. Terlibat dalam praktik hidup iman Kristiani di gereja atau lingkungan. Menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah tanda agung pewahyuan Allah. Menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah sumber iman Kristiani. Menjelaskan iman Kristiani dalam gereja Katolik berdasarkan dokumen gereja Lumen Gentium artikel 14. Menjelaskan Tritunggal Maha Kudus dalam iman Katolik. Menjelaskan bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam gereja. Membuat refleksi tentang sikap dan usaha yang harus dikembangkan untuk makin mengimani Allah Tritunggal. Oke, terima kasih untuk Ray yang sudah membacakan indikator kita. Nah, indikator ini mengarahkan kita kepada tujuan pembelajaran kita. Jadi, dengan pembelajaran ini tentunya ada penilaian ya, ada penilaian sikap, ya, ada penilaian keterampilan dan juga ada penilaian pengetahuan. Nah, kita lanjut. Nah, ketika pelajarannya lalu kita sudah lihat bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara resmi. Kita sudah mengenal apa saja tempat ibadatnya, kitab sucinya, lalu bagaimana cara mereka beribadah. Ya. Lalu kita sudah melihat bahwa walaupun berbeda-beda, ya kita tetap hidup di dalam satu kesatuan negara. Ya, setiap agama ya diberi kebebasan ya para pemeluknya untuk menjalankan kewajiban agamanya. Nah, bicara tentang agama-agama, maka kita juga mengetahui bahwa setiap agama mempunyai kekhasan, mempunyai ciri khas ya yang membedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, kita secara khusus pada hari ini akan bicara mengenai kekhasan di dalam agama Kristen Katolik dan juga ya Kristen Protestan ya. Nah, bagi yang di sini adakah yang non Katolik? Ya, kalau bagi yang non Katolik ya ini sebagai pengetahuan ya. Kita tidak salah untuk belajar tentang agama yang lain supaya kita paham, kita tahu sehingga kita bisa menempatkan diri dengan tepat. Nah, ada yang sudah punya buku agamanya? Kalau yang sudah ambil buku belum ya, kelas 9 belum ya? Belum, Bu. Belum. Oh, oke. Ya, kalau belum, Bu Guru sudah persiapkan slide-nya. Kalau sudah bisa dicocokkan apakah halamannya sama atau tidak. Karena kemarin ketika kelas 7 ternyata buku Bu Guru yang lama tidak sama halamannya dengan yang buku edisi revisi. Nah, Bu Guru punya cerita. Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda. Ya, Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda. Ya, saya mau mencari tuh seperti gambar yang di kapelnya Pratista, tapi mencari-cari belum ketemu. Ya, saya minta bantuannya Tracy untuk membacakan. Ya, ketika Tracy membacakan, yang lainnya memperhatikan dengan baik karena nanti saya minta komentarnya, ya maknanya apa kisah itu. Ya, silakan Tracy. Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda. Pada Perang Dunia Kedua, banyak kota di Jerman dibombardir oleh sekutu. Salah satu gereja di suatu kota kecil juga hancur kena bom. Sesudah perang selesai, umat di kota itu beramai-ramai membangun kembali gerejanya. Ada patung Tuhan Yesus yang tersalib, yang tergantung di belakang altar, yang tidak memiliki tangan-tangan dan kakinya lagi. Umat tidak memperbaiki tangan-tangan dan kaki Yesus itu, hanya di bawah kaki salib Yesus itu mereka mengukir huruf-huruf yang besar berbunyi, "Saya tidak punya tangan dan kaki, maukah kamu membantu saya?" Oke, satu orang lagi. Bantu membaca supaya menjadi lebih meresap lagi. Ya, Letare. Ulang lagi, Bu.
diulang lagi supaya lebih meresap. Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda. Pada Perang Dunia Kedua, banyak kota di Jerman dibombardir oleh sekutu. Salah satu gereja di suatu kota kecil juga hancur kena bom. Sesudah perang selesai, umat di kota itu beramai-ramai membangun kembali gerejanya. Ada patung Yesus yang tersalib, yang tergantung di belakang altar, yang tidak memiliki tangan dan kakinya lagi. Umat tidak memperbaiki tangan-tangan dan kaki Yesus itu. Hanya di bawah kaki salib Yesus itu, mereka mengukir huruf-huruf yang besar berbunyi, "Saya tidak punya tangan dan kaki. Maukah kamu membantu saya?" Oke, sekarang cerita yang kedua. Cerita yang kedua itu diberi judul Bekerja untuk Yesus. Ya, yang pertama dibaca oleh Kevin Gabriel. Lalu yang nanti diulang untuk kedua kalinya oleh Misela. Ya, silakan Kevin Gabriel. Bekerja untuk Yesus. Peter selalu menjadi tangga yang baik. Pada suatu hari, nyonya rumah tetangganya bertanya kepadanya apakah ia dapat mengantar putranya ke rumah sakit. Sebenarnya, Peter sudah mempunyai rencana lain, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan hal itu. Maka ia mendudukkan bocah itu ke kursi mobil, mengencangkan sabuk pengamannya dan melaju menuju ke rumah sakit yang jaraknya 50 km. Ketika sedang meluncur, bocah lelaki itu menatap Peter perlahan dan bertanya, "Apakah engkau Yesus?" Dengan terkejut, Peter menjawab, "Bukan." Anak lelaki itu melanjutkan, "Saya mendengar ibuku berdoa memohon kepada Yesus agar aku dapat diantar ke dokter. Kalau engkau bukan Yesus, apakah engkau bekerja untuk dia?" Peter menjawab, "Kadang-kadang dan sekarang karena kamu bertanya begitu, maka saya ingin melaksanakan lebih banyak." Ya, terima kasih. Ya, Misela diulang sekali lagi. Peter selalu menjadi tetangga yang baik. Pada suatu hari, nyonya rumah tetangganya bertanya kepadanya, apakah ia dapat menghantar putranya ke rumah sakit? Sebenarnya, Peter sudah mempunyai rencana lain, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan hal itu. Maka ia mendudukkan bocah itu ke kursi mobil, mengencangkan sabuk pengamannya, dan melaju menuju ke rumah sakit yang jaraknya 50 km. Ketika sedang meluncur, bocah lelaki itu menatap Peter perlahan dan bertanya, "Apakah engkau Yesus?" Dengan terkejut, Peter menjawab, "Bukan." Anak lelaki itu melanjutkan, "Saya mendengar ibuku berdoa memohon kepada Yesus agar aku dapat diantar ke dokter. Kalau engkau bukan Yesus, apakah engkau bekerja untuk dia?" Peter menjawab, "Kadang-kadang dan sekarang karena kamu bertanya begitu, maka saya ingin melaksanakan lebih banyak lagi." Oke, terima kasih. Nah, sudah ada 2 cerita. Nah, sekarang saya memberi waktu kepada kalian untuk kembali mengingat tadi yang sudah dibaca. Ini tadi sudah dibaca 2 kali, Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda. Kemudian cerita yang kedua, bekerja untuk Yesus. Nah, tugas kalian adalah menemukan apa makna cerita Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda, dan yang kedua, makna cerita bekerja untuk Yesus. Nah, sekarang yang dibagi nih, yang perempuan, silakan menemukan makna cerita Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda. Untuk yang laki-laki, makna cerita bekerja untuk Yesus. Ya, silakan kamu tulis dulu di buku tulismu. Ya, nanti akan Bu Guru beri kesempatan siapa yang hendak men-sharingkan.
Nah, sambil kalian menuliskan, menemukan makna cerita tersebut, Bu Guru akan memanggil nama-nama ya yang hadir. Kemudian yang namanya dipanggil dan memang hadir, silahkan menjawab hadir ya untuk presensi hari ini di tanggal 25 Agustus. Ferel. Iya, Bu. Ferel Iya, Bu. hadir? Hadir, Bu. Oke. Angga? Hadir, Bu. Cristian Ronaldo? Cristian Ronaldo? Ente aya. Ray? Hadir. Florin? Hadir, Bu. Gumintang? Gumintang? Hadir. Kesia? Kesia? Ente aya. Joan? Joan? Juga nggak ada. Nih ada beberapa ya, belum mengirimkan ulangan sampai sekarang. Jonathan? Hadir. Justin? Justin? Kevin Gabriel? Hadir, Bu. Letare? Hadir, Bu. Canda? Hadir, Bu. Mario? Hadir, Bu. Misela? Hadir, Bu. Richie? Hadir, Bu. Ronaldi? Ronaldi? Tak menyaut, nggak ada. Sharon? Hadir, Bu. Sydney? Hadir, Bu. Tracy? Hadir, Bu. Wayan? Hadir, Bu. Terlambat ya kamu ya, 15 menit loh terlambatnya. Yehuda? Hadir. Ya, jadi yang belum terkonfirmasi kehadirannya itu Cristian Ronaldo, Jessica Kesia, Joan, Justin, dan Ronaldi. Oke, ya. Saya hadir, Bu. Siapa? Ronaldi, Bu, hadir, Bu. Tadi ngomong. Tadi dipanggil nggak menyaut, suaranya tidak terdengar. Putus, Bu, tadi, Bu. Oh, oke. Ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan temuannya? Guru akan catat ya. Ya, ini termasuk keaktifan ya. Jadi juga ada penilaian-penilaian khusus hal-hal seperti ini. Ya, silakan yang mau men-sharingkan hasil temuannya. Bagaimana? Siapa yang mau mencoba men-sharingkan pertemuannya? Ini cerita yang untuk anak perempuan. Ini untuk yang laki-laki. Ya. Bisa di screenshot, bisa kamu baca ulang lagi. Ya, silakan yang mau men-sharingkan hasil temuannya. Siapa?
Apa yang kamu temukan makna dari cerita ini? Nah, ini untuk yang laki-laki bekerja untuk Yesus. Kemudian yang perempuan, Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda. Ya, silakan yang mau mengkomunikasikan. Ayo, siapa yang mau mulai? Ini kalau belum dimulai-mulai biasanya jadi sunyi senyap. Nah, kalau begitu Bu Guru tunjuk nih. Padahal Bu Guru sih menghendaknya spontan. Ya. Siapa yang mau mulai duluan? Baru Bu Guru tunjuk ya. Ya, dari yang perempuan dulu. Ya, dari perempuan saya beri kesempatan yang pertama untuk apa ya? Ya, yang pertama untuk coba apa Florin? Menurut saya makna dari cerita Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda adalah apakah kita sebagai manusia mau membantu atau menolong orang-orang yang kekurangan. Jadi kayak di sini kan Tuhan ini nggak punya kaki dan tangan. Apakah kita mau membantu orang-orang yang seperti itu? Itu. Oke, itu Florin ya. Melihat Yesus tanpa tangan, tanpa kaki, apakah kita mau menjadi tangan dan kaki Yesus membantu orang lain gitu ya? Oke, sekarang yang orang kedua masih ceritain sama, berarti untuk yang perempuan, ya Canda. 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 Kemana nih orangnya dipanggil nggak ada? Tidur kah? Canda. Wah, ini layak dipindahkan ke waiting room karena dipanggil tidak ada respon. Canda. Ya, dengan sangat menyesal. Tidak ada respon. Canda dipanggil tidak ada respon. No respon. Ya, berikutnya coba saya mau mendengarkan pendapatnya Tracy. Ya, Bu. Ya, kalau menurut Tracy apa? Makna yang Tracy dapatkan dan cerita Tuhan membutuhkan tangan dan kaki Anda. Sebenarnya saya kurang yakin, tapi yang saya dapat aja ya, Bu. Yes, dicoba. Jadi menurut saya itu kayak dalam kata-kata ini tuh kayak Tuhan tuh pengen nanya gitu ke kita. Kita tuh pengen gak sih nyambungin tangan dan kaki Tuhan? Itu tuh menurut saya tuh kayak, kamu mau gak sih meneruskan kebaikan sama apa yang aku udah perbuat sama orang lain gitu? Kamu mau gak meneruskan hal tersebut kayak gitu? Terus juga kamu mau nggak gitu menyebarkan firman yang telah aku berikan kepada kamu gitu, kepada orang-orang sekitar kamu gitu, Bu, yang saya dapat. Iya, betul itu, ya kan? Lebih percaya diri ya, lebih percaya diri. Kan kalau Iya, nanti Bu. kurang tepat kan kita masih belajar. Nanti kalau kurang tepat kan bisa Bu Guru beritahu, oh itu kurang tepatnya, gitu kan? Itu Iya, Bu. betul. Apa sejalan dengan yang dimaksudkan oleh si pengarang cerita ini. Oke, satu lagi dari yang pihak perempuan. Siapa ya? Satu lagi, ini Tracy sudah, Florin sudah, terus apa ini Sydney? Cerita tersebut memberi makna bahwa Tuhan tetap membutuhkan umatnya sebagai tangan dan kakinya dengan arti
Tuhan ingin kita sebagai tangan dan kakinya untuk melanjutkan karya-karyanya di dunia. Oke, good. Nah, ternyata pinter nih menemukannya ya. Jadi cerita ini sebenarnya mau mengatakan bahwa Tuhan itu membutuhkan bantuan kita. Ya, Tuhan mengutus kita untuk menjadi perpanjangan tangan dan kaki. Ya, tadi Tracy mengatakan untuk meneruskan kebaikan Tuhan. Jadi kita itu sudah mengalami banyak kebaikan dari Tuhan. Maka kita diharapkan juga mau berbagi kebaikan itu, ya, menjadi tangan Yesus, menjadi kaki Yesus untuk semakin menyentuh banyak orang, ya, semakin membawa Yesus itu kepada banyak orang supaya orang-orang itu juga mengalami kebaikan Tuhan. Jadi bahwa di sini kita dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan karya-karya kasih, karya kebaikan, atau tadi biasanya Tracy itu untuk turut serta juga membawa, menyampaikan ya sabda Tuhan, firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Oke, good ya. Untuk cerita yang pertama kita sudah melihat bagaimana bahwa Yesus menginginkan murid-muridnya, menginginkan orang juga ikut ambil bagian dalam tugasnya. Nah, sekarang giliran nih yang anak laki-laki, ya. Ada yang mau spontan atau nunggu Bu Guru sebut nama? Oke, berarti minta disebut nih ya. Oke, yang pertama saya mau mendengarkan pendapatnya Letare. Ya, silakan Letare. 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 Letare mendengarkan suara Bu Guru? Tidak ada respon? Letare. Ya, yang kedua coba saya, karena tadi satu tidak ada respon, loh sudah Bu Guru pindahkan ke waiting room. Ya, Richie. Ya, Bu. Ya, kalau Richie apa temuannya? Kurang yakin. Apa? Tidak jelas? Richie? Tidak jelas tadi? Kurang percaya Bu sama jawabannya. Apa agak diperjelas? Bu Guru belum menangkap dengan jelas. Coba diulangi lagi, agak perlahan. Belum nemu, Bu. Apa? Belum ketemu. Tidak begitu jelas. Ya, Mario. Mario. Ya. Ya, kalau Mario apa temuannya? Halo? Apa temuannya Mario? Ya, sangat menyesal Bu Guru pindahkan juga ya. Ya, yang tidak kooperatif silakan di waiting room. Ya, Angga. Ya, Bu. Kalau Angga menemukan apa?
itu kita bisa saja. Bu dengar suara saya? Halo Bu? Ya, Bu Guru dengar. Oh. Kita bisa saja tidak sengaja berbuat baik ketika di keadaan-keadaan yang sedang menyentuh hati nurani diri sendiri. Tidak Tuhan, sengaja, spontan gitu. Spontan ya? Oke, jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin kita tidak merencanakan sesuatu, tetapi ada peristiwa yang menyentuh hati kita, lalu mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Begitu, Angga? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, coba saya mau mendengarkan pendapatnya Jonathan. Jonathan masih hadir? Jonathan. 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 Ya, silakan pindah ke waiting room. Dipanggil diam saja. Ya, tinggal nanti laporkan ke sekolah. Oke. Ya, berikutnya coba Ray. Apa kalau pendapatnya Ray? 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 Sorry, saya tadi minum dulu. Kenapa, Bu? Nah, apa sekarang temuanmu, makna cerita ini bekerja untuk Yesus menurut Ray apa? Bahwa kita pada dasarnya hidup untuk melayani Yesus. Sehingga kita harus ya bekerja untuk Yesus lebih dan lebih setiap harinya. Oke, jadi bahwa mengalami atau merasakan bahwa sebagai murid Yesus, kita itu adalah juga rekan kerja Yesus gitu ya. Ya, untuk bekerja, untuk melayani Yesus dan juga melayani bekerja bersama dengan Yesus. Oke, yang terakhir, Feral. Ya, Bu. Ya, kalau menurut Feral apa? Menurut saya kebaikan Peter yang membantu. Halo, Bu. Ya, masih Bu Guru masih dengarkan terus. Suara saya kencang apa kecil, Bu? Cukup terdengar dengan baik. Kebaikan Peter yang suka membantu dan juga yang saya dapat itu aja sih, Bu. Apa? Yang saya dapat itu aja. Coba diulangi lagi. Kebaikan Peter yang selalu membantu, Bu. Kebaikan Peter yang selalu membantu. Oke. Ya, terima kasih untuk yang sudah berusaha untuk men-sharingkan temuannya. Ya, tadi yang bagian pertama sudah kita lihat. Nah, sekarang yang bekerja untuk Yesus ya. Tadi salah satunya bisa itu ya apa yang diungkapkan oleh Ray. Kadangkala ketika kita hidup ya di mana kita berada, bisa saja kita mengalami suatu peristiwa ya, suatu keadaan yang menggerakkan hati kita. Ya, kita kan sering tuh membaca Injil di mana Yesus ketika melihat ada situasi tertentu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kita bisa juga mengalami peristiwa seperti itu. Ketika melihat suatu keadaan lalu hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Dan kita belajar dari sini dari Peter bahwa ketika Peter tergerak untuk melakukan sesuatu, ya dia melakukannya bukan sekedar kebetulan, ya bukan sekedar kebetulan, tetapi baginya ketika ia melakukan kebaikan itu, ya ketika ia melakukan kebaikan itu, ia melakukannya ya sebagai suatu perbuatan. Ya, melakukannya sebagai suatu perbuatan yang dipersembahkan kepada Yesus, bahwa ia menyadari dirinya itu dipilih, ya, dirinya dipakai untuk Yesus, untuk seperti halnya tadi dalam kisah pertama, menjadi perpanjangan kaki dan juga menjadi perpanjangan dari tangan Yesus, sehingga orang-orang yang mengalami kebaikan itu mereka bisa melihat
bahwa dalam diri orang yang melakukan kebaikan itu ia melihat Tuhan sendiri yang hadir, yang menolong. Ya, jadi dua kisah itu sebenarnya sejalan. Nah, terima kasih untuk yang sudah memberikan tanggapan-tanggapannya. Ya, itu nanti ada penilaian tersendiri ya. Bu Guru sudah membuat catatan. Itu termasuk catatan jurnal Bu Guru ya. Termasuk jadi catatan Bu Guru juga itu siapa yang dipanggil tidak respon, siapa yang dipindahkan ke waiting room. Nah, itu ada catatannya sendiri. Nah, kita akan melihat sekarang dari ajaran gereja. Ajaran gereja Lumen Gentium. Lumen Gentium adalah salah satu artikel yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan yang keberapa? Konsili Vatikan keberapa Lumen Gentium? Siapa yang masih ingat? Lumen Gentium adalah salah satu dokumen gereja yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan yang Siapa yang masih ingat keberapakah? Tracy masih ingat Konsili Vatikan keberapa? Lupa, Bu. Lupa. Florin? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Waduh, padahal udah berulang kali nih, Bu Guru pernah mengatakan Konsili Vatikan ini menghasilkan 16 dokumen. Angga masih ingat Konsili Vatikan keberapa, Angga? Kedua bukan, Bu? Iya, nggak sampai kata bukan. Betul, Konsili Vatikan yang kedua. Ya, Guru kita tulis di sini. Ya, jadi merupakan hasil ya Konsili Vatikan yang kedua. Nah, coba Bu Guru tanya lagi. Masih ada ingat tahun berapakah itu? Ya, Bu Guru beritahu yang bagian awalnya. Ini sebenarnya udah setiap kali menyebut salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua, berulang kali nih Bu Guru sudah selalu mengingatkan dan menanyakan nih. Tahun berapa? Tahun 1960. Nah, salah nulis. 60 berapa? 62 sampai 1965. Nah, ya jadi Lumen Gentium, jadi ingat baik-baik ya, Lumen Gentium adalah salah satu dokumen gereja yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Konsili itu artinya adalah sidang agung para uskup sedunia. Nah, Konsili Vatikan kedua dilaksanakan dari tahun 1962 dan selesainya tahun 1965. Ya, walaupun bukan berarti setiap hari sidang ya, ada periode-periode tertentu. Ya, jadi nanti kalau tanya Lumen Gentium hasil konsili apa? Ya, jawabnya adalah Konsili Vatikan yang kedua. Kalau saya tanya kapan itu dilaksanakan Konsili Vatikan yang kedua, dijawabnya 1962 sampai 1965. Nah, ini kita akan baca salah satu artikel dari Lumen Gentium, yaitu artikel yang ke-14. Ya, coba saya minta bantuannya Florin untuk membacakannya. Silakan, Florin. Maka terutama kepada umat beriman Katolik, Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi Konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk diselamatkan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja, yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Baik, kita lihat sekarang di yang alinea pertama ya.
alinea pertama disebutkan maka terutama kepada umat beriman Katolik, ya. Untuk mereka yang beriman Katolik, Konsili Suci mengarahkan perhatiannya, ya. Jadi artikel ini lebih ditujukan kepada mereka yang beragama Katolik. Nah, berdasarkan kitab suci dan tradisi, ya. Ini ada dua yang disebut, ya, yang disebut ada dua. Ada kitab suci dan ada tradisi. Nah, kitab suci dan tradisi ini merupakan dua dari sumber iman. Ya, dalam agama Katolik ada 3 sumber. Ya, ada 3 sumber. Ya, 3 sumber ajaran iman. Nah, di sini disebutkan 2. Ya, karena yang ketiganya mana? Yang ketiganya yang sedang dibaca ini Lumen Gentium itu salah satu bagian dari sumber iman yang ketiga, ya, sumber pengajaran, ya, sumber pengajaran iman. Sumber pengajaran iman itu dari kitab suci, ya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian dari tradisi, dan yang ketiga itu adalah dari magisterium atau ajaran Bapak Gereja, magisterium. Nah, itu 3 sumber pengajaran iman bagi mereka, bagi orang-orang yang beragama Katolik. Ya, jadi ada 3 sumber pengajaran iman, kitab suci, tradisi, dan magisterium atau ajaran Bapak Gereja. Ya, coba Bu Guru tuliskan deh. Ketiga itu magisterium. Sebenarnya ada juga nanti di catatan sih di bagian bawah, magisterium. Ya, jadi dalam iman Katolik ada 3 sumber pengajaran iman, kitab suci, tradisi, magisterium. Nah, Lumen Gentium ini termasuk magisterium, ya, ajaran para bapak gereja. Ya, di situ. Nah, sekarang yang kedua, ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Ia ini siapa di sini? Ia di ini. Ia sini maksud siapa? Tuhan. Ya, sini ya, Yesus ya. Jadi Yesus hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Ya, karena Kristus itu disebut sebagai kepala gereja. Sedangkan tubuhnya adalah umat beriman. Ya, umat beriman Katolik yang menerima pembaptisan, ya, menerima pembaptisan sebagai ungkapan, ya, menerima pembaptisan sebagai ungkapan iman. Nah, maka seseorang dapat menjadi anggota gereja setelah ia menerima pembaptisan. Maka dikatakan itu baptisan bagaikan pintu. Ya, jadi ketika seseorang mau menjadi anggota gereja, ia harus menerima pembaptisan. Nah, pembaptisan menjadi pintu, ya, karena dengan pembaptisan orang dimungkinkan untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Ya, kalau belum dibaptis, ia tidak bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Maka baptis ini menjadi sebagai pembuka, ya, sebagai pintu masuk ke dalam dinamika kehidupan gereja. Nah, lalu di sini dijelaskan bahwa pendiri gereja itu adalah Allah melalui Yesus. Nah, sekarang kita lihat kelanjutannya. Ya, bagian ini saya minta bantuannya. Tadi sudah Florin, sekarang saya minta bantuannya Yuda. Yehuda, silakan baca. Dimasukkan sepenuhnya dalam serikat gereja. Mereka yang mempunyai roh Kristus menerima baik seluruh tata susunan gereja serta semua upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya. Dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dari uskup. Dan ikatan-ikatan ini yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gerejani serta persekutuan, tapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua
putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang keistimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula, dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri sudah tergabung padanya. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putrinya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Oke, terima kasih Yehuda. Nah, kita lihat sekarang. Dimasukkan sepenuhnya ke dalam serikat gereja, mereka yang mempunyai Roh Kristus. Mereka ini siapa ya? Nih, mereka ini siapa tadi? Siapa mereka ini? Ingat tadi slide yang sebelumnya? Mereka ini siapa? Adalah orang-orang yang menerima Baptis. ya, mereka di sini adalah orang-orang yang menerima sakramen baptis ya. Jadi dimasukkan sepenuhnya ke dalam serikat gereja. Mereka, jadi orang-orang yang dibaptis tadi yang mempunyai Roh Kristus. Karena ketika orang dibaptis, ia itu dibaptis dalam nama Tritunggal ya, dalam nama Tritunggal Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi mereka yang dibaptis itu mempunyai Roh Kristus, maka menerima baik seluruh tata susunan gereja serta semua upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya. Ya, maka orang-orang yang sudah dibaptis ini yang masuk dalam serikat atau persekutuan gereja itu menerima ya segala macam tata susunan, tata cara apapun yang ada di dalam gereja Katolik di bawah bimbingan ya imam agung dan para uskup ya. Maka di dalam persekutuan gereja ini ya ada pengikatnya ya, dengan ikatan-ikatan ini. Apa saja menjadi pengikat bagi mereka yang tergabung dalam serikat gereja? Ya, apa saja pengikatnya? Siapa yang menemukan? Apa saja pengikatnya? Di dalam teks siapa yang jeli ya, siapa yang jeli yang menemukan apa yang menjadi pengikat dari setiap anggota gereja itu sehingga mereka itu terhimpun menjadi satu tubuh ya. Pengakuan iman. Apa? Pengakuan iman, ya, suaranya keputus-putus terus. Apa lagi? Pengakuan iman terus? Lanjut yang kanan. Ya, sakramen-sakramen, kepemimpinan gerejani, ya, serta persekutuan. Ya, jadi inilah pengikat, ya, pengikat bagi setiap anggota gereja. Ya, pengakuan iman. Ya, semoga yang Katolik ingat kredo, aku percaya. Kemudian yang Protestan itu adalah pengakuan iman rasuli. Ya, mudah-mudahan juga ingat dengan baik. Lalu ada sakramen, di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, lalu ada kepemimpinan gerejani, berarti ada hierarki, kemudian persekutuan, koinonia. Nah, inilah yang menjadi pengikat. Ya, menjadi pengikat bagi setiap anggota gereja yang tergabung di dalam tubuh Kristus. Lalu ada kata kalimat bilang, tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Nah, siapa nih bisa memberikan interpretasi dengan pada kalimat ini? Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja,
tetapi tidak dengan hatinya. Ya, siapa yang bisa memberikan nih interpretasi terhadap kalimat ini? Siapa yang mau mencoba nih? Terutama yang Katolik nih. Gumintang? Hadirkah Gumintang? Masih stay? Hadir, masih. Ya, kalau menurut Gumintang apa nih interpretasi terhadap kalimat ini? Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Ya, menurut Gumintang apa interpretasi dari kalimat ini? Aduh, skip dulu deh Bu, saya lagi nggak mudah. Kalau Yehuda? Kalau Yuda menangkap apa Yud? Belum, Bu. Belum. Coba sekarang ini termasuk nggak nih ya? Ya, bahwa dengan kalimat ini mau dinyatakan bahwa ya orang yang mengaku sebagai orang Katolik, ya, orang yang mengaku sebagai orang Katolik, tetapi ya kan pelajaran berikutnya sudah kita lihat kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, ini mau katakan orang yang mengaku Katolik, tetapi ya tidak menunjukkan ya dalam perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih. Ya, hanya sebagai wacana pengakuan bahwa ia Katolik. Ya, atau dikatakan juga orang di sini yang orang hidup dalam dosa. Ya, jadi kalau dikatakan yang dengan badan itu artinya dengan ngaku, mungkin di KTP-nya, di kartu pelajar ditulis, di data-data ditulis agama apa, agama Katolik, tetapi tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi bagian dari orang Katolik itu. Ya, untuk mewujudkannya. Seperti kita ingat nasihat Santo Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Maka itu orang yang tidak menunjukkan imannya dalam perbuatan-perbuatan, dalam perwujudan-perwujudannya, dalam ungkapan-ungkapan imannya, itu imannya mati. Itu sama juga dengan dikatakan dia hanya beriman dengan badan tetapi tidak dengan hati. Sekedar mengaku dengan mulut tetapi tidak diwujudkan. Itu yang dimaksud di sini. Maka ya, orang yang demikian dikatakan ya tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Karena apa? Mereka tidak menanggapi dengan pikiran, dengan perkataan dan perbuatan. Ya, hanya sekedar mengaku diri sebagai orang Katolik, tetapi tidak ada perwujudan. Nah, orang yang seperti ini ya, yang hanya sekedar pengakuan tetapi tidak ada perwujudan, tidak ada ungkapan imannya, nih, tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Mengapa? Karena dia tahu, dia mengalami tetapi tidak melaksanakan. Lalu di bawah itu bagi para calon baptis ya, yang karena dorongan Roh Kudus dan karena kemauan sendiri, walaupun ia belum menerima pembaptisan, ya sebenarnya secara kerinduan dia sudah digabungkan. Ya, sudah digabungkan. Maka di dalam paham Katolik ada itu namanya baptis kerinduan. Ya, maka ada orang misalkan dia sudah ikut pelajaran katekumen, tapi mengalami kecelakaan lalu ia meninggal. Maka orang ini dikatakan menerima baptisan kerinduan. Nah, orang seperti ini yang karena dorongan Roh Kudus dan karena kemauannya sendiri ia sudah tergabung ya di dalam gereja. Dan dikatakan Bunda Gereja sudah memeluk mereka yang dalam keadaan demikian. Nah, ini yang diungkapkan dalam Lumen Gentium, sehingga kita bisa melihat bahwa yang menjadi sentralnya adalah Yesus. Yesus yang menjadi, ya, tadi di sini kita lihat bahwa Yesus yang menjadi ya sumber keselamatan. Dan orang supaya mendapatkan keselamatan itu, ya
menunjukkan imannya, kemudian memberikan diri dibaptis. Dan baptis itu sebagai pintu masuk. Lalu orang yang sudah masuk dalam persekutuan gereja, hendaknya menunjukkan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Ingat nasihat Santo Yakobus, ya. Karena kalau hanya dikatakan pengakuan tetapi tidak ada perwujudan, tidak ada ungkapan, ya itu menjadi iman yang mati. Dan orang yang demikian tidak diselamatkan, tetapi malahan akan diadili lebih keras menurut Lumen Gentium 14. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kitab suci berbicara tentang hal itu. Ya, minta bantuannya Angga untuk bacakan hal pengajaran yang sesat. Hal pengajaran yang sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat baik, bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku. Kamu sekalian berbuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, jadi menurut Matius bab 7, 21-24, yang diselamatkan itu yang bagaimana? Ya, orang yang diselamatkan itu orang yang bagaimana? Ya, siapa menemukan? Orang yang diselamatkan itu yang bagaimana? Ayat 21. Ayat 21. Yang mana kata atau kalimat yang mana? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Ada lagi selain itu? 24. 24. Silakan baca. Siapa tadi yang menemukan 21 siapa? Resi, Bu. Resi. Yang menemukan 24? Sydney. Sydney. Oke, coba dibaca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, jadi bahwa mau dikatakan di sini beriman bukan hanya sekedar diucapkan, ya kan? Bukan sekedar diucapkan, tetapi harus dilakukan. Katakan, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku percaya padamu, Tuhan, Tuhan, saya mencintaimu, tapi tidak melakukan kehendaknya. Ya, jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kuncinya ini, melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ya, bukan kehendak yang lain. Ya. Lalu setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana ini. Ya. Jadi orang ketika mengatakan beriman, itu tidak hanya sekedar, ya saya orang Katolik loh, nah, tapi nggak pernah melakukan apa-apa, tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, itu namanya iman yang mati, kata Santo Yakobus. Nah, ini nanti silakan dibaca, ya sebenarnya ada hubungan dengan tadi, untuk semakin memahami tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kemudian ini nanti silakan dibaca, ya bahwa di dalam hal beriman ini nanti akan ada 3 aspek, itu pengalaman religius, ya, penyerahan iman, lalu pengetahuan iman. Ya, dan 3-tiganya ini penting, ya, tidak bisa menekankan salah satu saja, tetapi merupakan menjadi kesatuan yang penting. Ya, ini kemudian dalam agama Katolik, agama Kristen, bahwa Yesus Kristus itulah sumber iman Kristiani. Sementara pedoman iman Kristiani atau sumber pengajaran iman ada 3 tadi, ya yang sudah saya katakan di bagian awal.
Kemudian ini bahwa di dalam iman Kristiani ada yang disebut dengan Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ya, nanti ini untuk rangkumannya silahkan dibaca. Lalu saya harap yang beragama Katolik ingat dengan baik kredo atau aku percaya. Yang Protestan itu berarti pengakuan iman rasuli. Ya kalau yang ada Wayan, yang Hindu ya silahkan untuk iman kepercayaan Hindunya. Ya nanti Bu Guru bisa tanya nih, Bu Guru punya teman guru agama Hindu. Ya ini refleksi direfleksikan saja ya. Kalau mau tulis silahkan, nggak tulis juga nggak apa-apa. Kalau tuliskan dan dikirim ke WA Bu Guru ya ada poin lebihnya. Kemudian ini penilaian sikap, ini saya bisa melihat nih, kelas 9 itu banyak sekali ada kegiatan misa atau kegiatan ibadat itu yang tidak datang ya, yang tidak hadir. Itu sudah ada catatannya ya. Nah, ini banyak nih kelas 9. Ketika ibadat itu kelas 9 tuh banyak yang mangkir ya. Itu Bu Guru sudah ada catatan-catatan. Tapi ada juga nih yang kesiapsediaannya ketika diberi tugas ada yang siap ya, itu juga ada catatannya. Nah, ini nanti yang akan dikerjakan nanti akan Bu Guru kirim. Lalu ini tugasnya untuk penilaian keterampilan. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen ini mencari satu gambar Yesus lalu membuat doa. Ya, doa kepada Yesus ya. Membuat doa. Nah, ada kesalahan. Membuat doa, ya, membuat doa kepada Yesus, isinya adalah mohon iman yang kuat untuk semakin percaya kepadanya. Boleh dibuat secara digital, menggunakan komputer, atau dibuat secara manual menggunakan kertas HPS. Kalau menggunakan kertas HPS, gambar Yesus boleh tempel, boleh di print. Bagi Wayan yang non-Kristen, tugasnya ini. Mencari satu gambar Yesus lalu membuat deskripsi atau memberi penjelasan apa yang Wayan ketahui tentang Yesus. Sama boleh dibuat secara digital atau manual. Nah, ini contohnya. Ini contohnya yang membuat doa. Gambarnya boleh cari yang lain, banyak ya, cari di internet boleh. Ya, boleh. Lalu sini doanya apa? Kemudian bagi yang Wayan ya sama, cari gambar Yesus lalu kamu jelaskan yang kamu ketahui. Ya, jangan singkat-singkat sekali ya. Ya, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Letare paham untuk tugasnya? Oke. Ray, paham tugas Ray? Ray? Halo, Ray? Orangnya masih kemanakah ya? Oh, kenapa Bu? Kamu kemana dipanggil selalu nggak on time, nggak standby. Wayan paham nggak Wayan tugasnya apa? Wayan? 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 Wah ini banyak ya yang dipanggil-panggil tidak aktif nih, catatan Bu Guru banyak banget nih jadinya nih nanti. Tidak menyenangkan nih bikin catatan seperti ini. Bu Guru senang tuh catatannya yang apa? Yang aktif-aktif. Wayan. Wayan. Kacang goreng, kacang goreng. Ya, kita akan akhiri dengan doa. Ya, Bu Guru minta bantuannya. Tadi doa pembukaan. Siapa tadi ya? Nah, sekarang doa penutup Bu Guru minta bantuannya. Tracy, karena harusnya Tracy, tapi tadi Tracy datang terlambat. Tracy, silakan doa penutup, Tracy. Iya, Bu. Teman-teman dan Bu Marcel, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pelajaran hari ini. Semoga karena bimbingan-Mu, kami makin mengimani Kristus sebagai pedoman hidup kami. Dan kami dapat menjadi perpanjangan tangan dan kakinya dalam mewartakan keselamatan bagi semua orang. Segala puji dan sembah kami tunjukkan kepada kuasa tangan-Mu. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tracy. Nah, sekarang Bu Guru akan foto siapa yang setia sampai akhir. Wah, tinggal berapa orang? Tinggal 14 orang yang setia sampai akhir. Nah, Feral nih kamu wajahmu nggak kelihatan karena kamu pakai snap kamera ya. Dan itu ada tahap-tahap berikutnya nih supaya wajahmu tampak. Ya, Bu Guru foto untuk penutupan. Ya, 1, 2, 3. Nah, sebentar, Bu Guru share dulu di grupmu yang setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ya, oke, terima kasih. Nanti siang materi dan tugasnya akan Bu Guru share nanti siang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat, coba lebih memperhatikan lagi ketika dipanggil itu memberi respon. Ya sama kan kamu kalau memanggil orang dan orang tidak memberi jawaban kan gimana gitu rasanya ya kan. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Guru tutup ya.